Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabi ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam taufik, hidayah dan ridha-Nya. Salam salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kaum muslimin yang berbahagia, bertemu kembali kita dalam channel Berbagi Ilmu. Semoga dalam bulan suci Ramadan ini kita diberikan kesempatan, kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah puasa. Kaum muslimin, topik kita hari ini adalah kenapa puasa dapat membentuk pribadi yang muttaqin. Sepengetahuan saya, tidak ada ayat yang secara spesifik yang diakhiri dengan taraji tentang perintah la'allakum tattaqun kecuali hanya di dalam surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan puasa itu kamu menjadi orang mukmin yang berproses menjadi orang-orang yang takwa. Ali Imran 183. Jadi kaum muslimin, hanya ada satu ayat di dalam Al-Quran di mana ibadah mahdah puasa diakhiri dengan taraji kalimat harapan atau frase harapan dengan la'allakum tattaqun. Apa hikmahnya? Yang pertama, karena puasa itu adalah merupakan ibadah yang unik, ibadah yang totalitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam ibadah puasa, pertama, secara privat memiliki kejujuran dan ketaatan yang tinggi. Seorang yang berpuasa tidak tahu orang lain apakah dia berpuasa atau tidak, karena tidak dapat dilihat. Kalau ibadah salat umpamanya, kelihatan oleh kita dia rukuk, sujud, beruduk. Ibadah zakat kelihatan dia mengantarkan. Ibadah haji apalagi, bahkan ada tradisi untuk walimatus safar, ibadah umrah. Tetapi ibadah puasa tidak kelihatan apakah dia berpuasa atau tidak. Karena itu ibadah puasa ini bersifat rahasia. Yang tahu dia puasa dan tidak hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu keunikan yang pertama dari ibadah puasa. Karena itulah Allah melalui hadis qudsinya mengatakan, sesungguhnya setiap amalan anak Adam lahu baginya, illa syam, kecuali puasa. Innahu li ana ajzibi,
sesungguhnya puasa itu untukku, maka akulah yang akan membalasinya. Jadi tahu kadar puasa kita hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu makanya ibadah puasa itu menjadi salah satu yang prima membentuk ketaatan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dalam puasa kita dituntut untuk mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan diri, mengendalikan panca indera, mengendalikan hati dan jiwa kita dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang tercela, dari hal-hal yang negatif. Dalam waktu yang cukup lama, sebulan di siang hari. Jika kita bandingkan ibadah lain, tidak ada waktunya yang sepanjang di bulan Ramadan. Salat paling kita konsentrasi kusuk 20 menit. Haji juga kita berpakaian ihram dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang, ya sampai tahallul dan lain sebagainya. Tapi puasa itu mempuasakan totalitas fisik kita dari makan minum, dari syahwat, pikiran hati kita dari hal-hal yang negatif, dan lain sebagainya. Karena itulah Allah katakan, jika orang yang berpuasa sinonimnya adalah sabar, maka kesabaran atau puasa itu akan dibalasi oleh Allah dengan balasan tanpa hisab. Innama yusabbiruna, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu disempurnakan ajrahum, balasan pahala bagi mereka bighairi hisab, tanpa perhitungan. Az-Zumar ayat 10. Yang ketiga, puasa itu merupakan pembersihan rohani dan jiwa kita, tazkiyatun nafs, dari pribadi yang tidak baik, dari dosa dan kesalahan, dari kekilafan. Karena itu bagi orang yang mampu mengendalikan rohani tadi secara total, mengendalikan panca inderanya, mengendalikan biologisnya, maka dia akan diampuni dosanya yang berlalu. Man soma Ramadana imanan wa iktisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang terakhir, karena ibadah puasa yang kita sudah dilatihkan sebulan penuh itu diharapkan menjadi dinamisator, penggerak, menjadi filter, penggerak yang mendorong orang karena memiliki kesadaran totalitas akan kehadiran Allah dalam dirinya, sehingga dia terdorong untuk melakukan semua perintah Allah, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Dan dorongan ini akan memfilter dia, akan membentengi dia dari perbuatan-perbuatan yang tercela dan perbuatan yang tidak baik. Inilah kenapa puasa menjadi satu-satunya ibadah yang bisa mengantarkan kita kepada derajat yang takwa dan
manusia yang paling mulia, paling utama di dalam pandangan Allah adalah manusia yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Semoga kita dapat mengoptimalisasikan puasa untuk memperoleh, untuk menggapai, untuk menjadikan diri kita insan-insan yang takwa, sehingga kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah dan juga di sisi manusia karena ketinggian keluhuran akhlak budi pekerti yang kita miliki. Terima kasih, mohon maaf. Semoga bermanfaat adanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.